Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Ilmu Negara. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar mandiri di rumah masing-masing menggunakan video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Pada video pembelajaran sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai asal-usul munculnya ilmu negara sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, serta peristilahan dan pengertian ilmu negara. Dan saya berharap Anda sudah memahami materi tersebut. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan dengan membahas mengenai objek dan ruang lingkup ilmu negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebetulnya berdasarkan pengertian ilmu negara, kita sudah bisa menarik satu kesimpulan bahwa objek kajian dari ilmu negara itu adalah negara itu sendiri. Tetapi rekan-rekan mahasiswa sekalian, perlu diketahui bahwa ilmu yang mempelajari negara atau ilmu yang menjadikan negara sebagai objeknya itu bukan hanya ilmu negara saja, melainkan masih banyak ilmu pengetahuan lainnya yang juga membicarakan atau mengkaji mengenai negara. Dalam konteks ilmu hukum, maka ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Jadi antara ilmu negara, antara hukum tata negara, dan antara hukum administrasi negara itu memiliki kesamaan, yakni sama-sama memiliki objek yang sama, yakni negara. Tetapi ketiganya, di antara ketiganya ada perbedaan. Ada perbedaan di antara ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Perbedaannya terletak pada sudut pandang dari masing-masing ilmu tersebut. Jika hukum tata negara itu memandang negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Kemudian dari negara dalam pengertian yang konkret ini diselidiki dan atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenangnya, serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut. Jadi, HTN atau Hukum Tata Negara dan HAN atau Hukum Administrasi Negara itu memiliki objek kajian negara yang sifatnya itu konkret. Jadi dia sudah berbentuk negara yang terikat pada tempat, pada waktu, dan pada keadaan yang tertentu. Ya, misalnya hukum tata negara Indonesia, hukum administrasi negara Indonesia misalnya. Berbeda dengan ilmu negara. Ilmu negara itu memandang negara dari sifat atau pengertiannya yang abstrak. Artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Jadi kalau HTN dan HAN itu memandang negara atau mengkaji negara yang sifatnya konkret, ya, sedangkan kalau ilmu negara itu mengkaji negara yang sifatnya adalah abstrak. Dari objeknya yang demikian itu, ya, dari objek kajian ilmu negara yang seperti itu, yang bersifat abstrak, ya, jadi objek kajian ilmu negara adalah negara yang bersifat abstrak, maka yang kemudian dibicarakan lebih lanjut ya, adalah kapankah suatu negara itu dinamakan negara atau kapan tidak, ya. Kapan sesuatu itu dinamakan negara, kapan tidak. Lalu apakah yang disebut dengan negara itu? Hakikatnya itu apa, dan seterusnya. Jadi yang dikaji adalah
konsepsi tentang negara, bukan negara dalam sifatnya yang konkret, sudah berwujud, yang sudah memiliki tempat, ya, wilayah tertentu, yang sudah memiliki rakyat tertentu, yang sudah memiliki pemerintahan tertentu. Kalau ilmu negara itu mengkaji negara dalam bentuk abstrak, ya, konsepsi tentang negara. Apa yang dimaksud dengan negara? Apa sih hakikat dari negara itu? Kapan sesuatu itu bisa dikatakan sebagai negara? Kapan sesuatu itu tidak bisa dikatakan sebagai negara? Dari objek itu tadi, yaitu negara dalam pengertian abstrak, yang diselidiki lebih lanjut adalah asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk negara atau pemerintahan. Bentuk negara dan pemerintahan. Asal mula negara, asal mula atau terbentuknya sesuatu yang dinamakan negara. Jadi bagaimana negara bisa terbentuk, hakikat negara, apa yang dimaksud dengan negara, ya. Hakikat dari negara itu apa? Jadi bukan syarat formal negara. Kalau syarat formal negara kan ada pemerintahan, ada wilayah, ada rakyat. Tetapi dalam pembahasan ilmu negara itu, apa hakikat yang paling mendasar dari sebuah negara? Bukan syarat formal negara. Lalu yang ketiga adalah bentuk negara. Mengenai asal mula negara, asal mula yang dimaksud bukan asal mula terbentuknya suatu negara yang konkret. Ya, jadi bukan kemudian bagaimana negara Indonesia itu bisa terbentuk, bagaimana negara Jepang itu bisa terbentuk. Bukan seperti itu. Ya. Kajian ilmu negara itu membahas asal mula negara, itu berbicara dalam konteks negara bersifat abstrak. Jadi tegasnya hal yang dinamakan negara itu hanya ada di dalam alam pikiran, ya, konseptual. Jadi sebuah negara itu dia bisa muncul karena apa? Apa yang bisa menyebabkan suatu negara itu bisa terbentuk? Jadi bukan mengkaji atau membahas mengapa negara Indonesia bisa terbentuk, tidak. Tetapi suatu negara, ya, mengapa suatu negara dalam konteks abstrak itu bisa terbentuk. Saya berharap Anda bisa membedakan itu. Lalu yang kedua, mengenai hakikat negara. Hal yang dimaksud hakikat negara bukan hakikat negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada hal yang dinamakan negara itu. Jadi bukan negara tertentu, tetapi apa hakikat dari negara? Ya negara apapun, pokoknya konsep negara itu hakikatnya apa? Apakah negara itu sebuah keluarga yang besar? Apakah negara itu sebuah alat? Apakah negara itu sebuah wadah? Apakah negara itu sebuah organisasi atau perkumpulan? Jadi yang dikaji bukan hakikat negara tertentu, bukan hakikat negara Indonesia, bukan hakikat negara Malaysia, tetapi apa hakikat dari negara itu? Negara itu apa sih sebetulnya? Dia wadah, ataukah dia organisasi, atau dia alat? Itulah yang dikaji oleh ilmu negara. Jika dalam ilmu pengetahuan hukum tata negara, bahwa negara itu ada kalau atau suatu negara dikatakan negara kalau dia memiliki syarat, ada daerahnya, ya, ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemerintahan. Itu adalah syarat formal negara. Jadi itu adalah kajiannya hukum tata negara. Kalau dalam kajian ilmu negara itu tidak membahas itu. Hakikat negara bukan adanya daerah, adanya rakyat, adanya pemerintahan, tidak. Tetapi ya apakah negara itu dia sebuah apa? Hakikatnya itu dia sebuah apa? Kalau misalnya kita analogikan, ada manusia yang bernama Joni, ada manusia yang bernama Budi.
Budi dan Joni itu hakikatnya apa? Ya hakikatnya adalah manusia. Hakikat yang lebih hakiki lagi misalnya apa? Ya mereka berdua adalah makhluk hidup. Ya. Sama juga dalam hal ini negara, dalam kajian ilmu negara, maka hakikat negara itu adalah ya dia sebuah apa? Dia sebuah wadah, dia sebuah organisasi, apakah dia sebuah alat atau dia sebuah perkumpulan. Berbeda dengan hakikat negara yang dalam kajian hukum tata negara, yaitu lebih terkait dengan syarat formal suatu negara. Syarat formal suatu negara bisa dikatakan sebagai negara. Begitu juga dengan hal yang dimaksud dengan bentuk negara ini bukanlah bentuk negara tertentu yang sifatnya konkret, tetapi lebih membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk dari negara itu bisa berbentuk apa saja. Jadi bukan negara tertentu, tetapi dalam konsepsi negara itu bisa berbentuk apa saja. Jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan bahwa dapat diketahui objek dari ilmu negara itu sama dengan objek dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hanya saja sudut pandangnya yang berlainan. Ilmu negara memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu negara, dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal. Berbeda dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, di mana kedua ilmu itu memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu negara juga, dalam pengertian yang konkret, yang tertentu. Negara A, negara B, negara C. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan gambaran mengenai hubungan yang erat antara ilmu negara, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Dalam konteks disiplin ilmu hukum, maka sebelum Anda mempelajari hukum tata negara, sebelum Anda mempelajari hukum administrasi negara, maka ilmu yang harus Anda pahami adalah ilmu negara. Sebagai dasar dari atau sebagai pijakan Anda untuk mempelajari hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya saya sempat menjanjikan akan membahas secara khusus mengenai skema ilmu kenegaraan yang dibuat oleh Josh Jelinek. Dalam bukunya, Jelinek membagi ilmu kenegaraan dalam arti luas menjadi dua bagian. Istilah yang digunakan oleh Jelinek adalah Staatswissenschaft, ilmu kenegaraan. Jadi, ilmu kenegaraan dalam arti luas itu dibagi menjadi dua, yakni ilmu negara dalam arti sempit, Staatswissenschaft, dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan hukum, Rechtswissenschaft. Jadi, apa ini maksud dengan ilmu kenegaraan dalam arti sempit? Ilmu kenegaraan dalam arti sempit itu adalah ilmu kenegaraan dalam arti luas setelah dikurangi dengan Rechtswissenschaft. Dalam arti ilmu pengetahuan mengenai negara, ketika di dalam penyelidikannya menekankan pada negara sebagai objeknya, maka itu adalah termasuk dalam ilmu kenegaraan dalam arti sempit. Berbeda dengan ilmu pengetahuan hukum atau Rechtswissenschaft, di mana ilmu pengetahuan ini memang menjadikan negara sebagai objeknya, tetapi lebih menekankan pada aspek hukum atau yuridisnya dari negara tersebut. Jadi yang termasuk dalam Rechtswissenschaft ini contoh misalnya adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kedua ilmu pengetahuan itu menjadikan negara sebagai objek, tetapi lebih menekankan pada aspek hukum dan yuridis. Berbeda dengan ilmu kenegaraan dalam arti sempit tadi, Staatswissenschaft. Objeknya negara dan ya hanya negara. Mengulas mengenai negara sebagai objek kajiannya. Kalau ilmu pengetahuan hukum mengulas negara, ya, objek kajiannya adalah negara, tetapi lebih menekankan pada aspek hukumnya.
Rechtswissenschaft. Lalu rekan-rekan mahasiswa sekalian, hal yang penting dalam skema ilmu kenegaraan yang dibuat oleh Jelinek ini adalah terletak pada bagian yang pertama, yakni Staatswissenschaft atau ilmu kenegaraan dalam arti sempit, di mana menurut Jelinek, Staatswissenschaft ini dalam arti sempit bisa dibagi lagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama adalah Beschreibung Staatswissenschaft atau Staatskunde, lalu yang kedua adalah Theoretische Staatswissenschaft, dan yang ketiga adalah Praktische Staatswissenschaft. Apa yang dimaksud dengan Beschreibung Staatswissenschaft? Itu adalah ilmu yang melukiskan atau ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan tentang negara, melukiskan hal unsur-unsur negara, aspek-aspek negara, dan belum disistematisasi. Sifat ilmu kenegaraan ini lebih pada deskriptif yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan dengan negara. Berbeda dengan Theoretische Staatswissenschaft, inilah yang kemudian dimaksud dengan istilah lain adalah Staatslehre atau ilmu negara yang saat ini kita sedang bahas. Theoretische Staatswissenschaft atau Staatslehre inilah ilmu negara itu. Jadi Theoretische Staatswissenschaft atau Staatslehre ini mengambil bahan-bahan dari Beschreibung Staatswissenschaft, kemudian bahan yang dikumpulkan itu diolah, dianalisis, dan yang sama digolongkan dengan yang sesamanya, yang berbeda dipisahkan, lalu diletakkan dalam suatu sistematika, dan akhirnya dicarilah pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi negara. Dari bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Beschreibung Staatswissenschaft, kemudian dibuatlah sistematika ilmu negara. Dibuatlah pengertian atau dibahaslah di situ pengertian-pengertian pokok atau sendi-sendi negara. Jadi Theoretische Staatswissenschaft itu adalah pengetahuan yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi negara. Dan yang ketiga adalah Praktische Staatswissenschaft. Ilmu kenegaraan ini dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang menerapkan teori-teori kenegaraan. Ilmu kenegaraan yang menerapkan Theoretische Staatswissenschaft dalam pelajaran-pelajaran yang berguna untuk tujuan praktik. Itu adalah pembagian Staatswissenschaft dalam arti sempit. Lalu rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bahwa Theoretische Staatswissenschaft atau Staatslehre atau ilmu negara ini kemudian terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah Allgemeine Staatslehre, dan yang kedua adalah Besondere Staatslehre. Allgemeine Staatslehre ini adalah ilmu negara umum, sedangkan Besondere Staatslehre ini adalah ilmu negara khusus. Berkaitan dengan Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara umum, terdapat suatu ajaran atau teori dari Jelinek yang disebut dengan Zwei-Seiten Theory, yaitu suatu teori yang meninjau negara dari 2 sudut. Jadi Jelinek menawarkan sebuah teori bahwa untuk meninjau negara itu harus dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah pandangan sosiologis, dan yang kedua adalah pandangan yuridis. Timbulnya atau dicetuskannya teori ini karena menurut Jelinek, suatu negara itu sebetulnya merupakan bangunan hukum dan juga merupakan bangunan masyarakat. Sebagai bangunan hukum, maka negara ditinjau secara yuridis. Sedangkan sebagai bangunan masyarakat, negara itu ditinjau dari segi sosiologis. Berangkat dari teori itu, teori Zwei-Seiten Theory, maka
dalam Allgemeine Staatslehre ini timbul dua ilmu atau muncul dua ilmu. Yang pertama adalah Allgemeine Staatsrechtslehre dan yang kedua adalah Allgemeine Soziale Staatslehre. Apa yang dimaksud dengan Allgemeine Staatslehre, Staatsrechtslehre itu adalah teori-teori umum mengenai negara yang bersifat yuridis. Ya, bagian yang menunjuk pada aspek atau segi yuridis. Dari namanya saja sudah kelihatan ya, Allgemeine Staatsrechtslehre. Di situ ada rehnya, di situ ada hukum. Jadi teori-teori umum mengenai negara yang bersifat yuridis. Sedangkan Allgemeine Soziale Staatslehre itu adalah teori-teori umum mengenai negara yang bersifat sosial, menyelidiki negara sebagai gejala sosial dan dapat disamakan dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Itu adalah Allgemeine Soziale Staatslehre. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya ulangi bahwa berbicara mengenai Theoretische Staatswissenschaft atau Staatslehre atau ilmu negara itu, Jelinek membagi ilmu negara menjadi dua bagian lagi, yakni Allgemeine Staatslehre, ilmu negara secara umum, dan Besondere Staatslehre. Dan ilmu negara yang kita bahas sebagai mata kuliah ya, itu adalah dalam konteks Allgemeine Staatslehre, ilmu negara umum, bukan Besondere Staatslehre, tapi Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara umum, di mana ilmu negara umum ini dibagi menjadi dua, yakni Allgemeine Staatsrechtslehre dan Allgemeine Soziale Staatslehre. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai Allgemeine Soziale Staatslehre ini membahas mengenai ya, beberapa hal. Pertama adalah teori mengenai sifat negara, teori mengenai pembenaran kekuasaan negara, teori terjadinya negara, ini gejala sosial negara ya, menyelidiki negara dalam sebagai gejala sosial. Yang keempat adalah teori tipe negara menurut tujuannya dan teori tipe negara menurut sejarahnya. Ini adalah hal-hal yang dibahas dalam Allgemeine Soziale Staatslehre. Berbeda dengan Allgemeine Staatsrechtslehre, yang dibahas adalah ya, karena ini aspek yuridisnya yang ditekankan, maka yang dibahas adalah teori mengenai kedaulatan negara, teori unsur-unsur negara, teori fungsi negara, teori bentuk negara dan pemerintahan, teori konstitusi, teori alat-alat perlengkapan negara, dan teori sendi-sendi pemerintahan. Inilah yang dibahas di Allgemeine Staatslehre, Staatsrechtslehre dengan Allgemeine Soziale Staatslehre. Kita coba kembali ke bagan tadi. Allgemeine Staatslehre sudah kita bahas ya, di mana terdiri dari atau dibagi lagi menjadi Allgemeine Soziale Staatslehre dan Allgemeine Staatsrechtslehre. Sedangkan yang kedua adalah Besondere Staatslehre. Ini adalah ilmu negara khusus. Jadi ilmu yang membahas mengenai negara sebagai pengertian khusus, yang juga dibagi menjadi dua, yakni Individuelle Staatslehre dan Spezielle Staatslehre. Jadi Individuelle Staatslehre ini ilmu yang penyelidikannya ditujukan kepada suatu negara tertentu yang konkret, ya, misalnya negara Indonesia, negara Inggris, negara Amerika. Kemudian dari negara yang tertentu ini yang dipelajari lebih lanjut ialah lembaga kenegaraannya, ya, misalnya mempelajari badan perwakilannya, badan pengadilannya, kepala negaranya, dan lain sebagainya. Jadi Individuelle Staatslehre ini
ilmu yang membahas negara yang ditujukan pada suatu negara tertentu. Sedangkan Specie elle Staatsliebe itu adalah ilmu yang memfokuskan mengkaji negara dalam pengertian umum, dan kemudian dari negara dalam pengertian yang umum ini dipelajari lebih lanjut suatu lembaga kenegaraan yang khusus spesial, ya. Misalnya hanya mempelajari badan perwakilannya saja. Ini adalah skema ilmu kenegaraan yang dibuat oleh George Jelinek sebagai Bapak Ilmu Negara. Dan selesai sudah pembahasan pada video pembelajaran kita kali ini. Saya berharap Anda bisa memahami perbedaan objek, ya, persamaan dan perbedaan objek kajian dari ilmu negara dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta ruang lingkup ilmu negara itu membahas apa saja. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.